얼음같이 차가울지 마라 밤이 지나면. Halo, balik lagi di channel Kumbang Jantan. Seperti biasa, kita akan membahas sebuah alur film dari film-film pilihan tentunya. Kalau kalian pernah nonton film zombie, pasti yang terbayang adalah zombie yang ganas dan seram. Nah, di film satu ini, sebuah kota telah terinfeksi sebuah virus yang entah datangnya dari mana. Namun virus ini secara tiba-tiba menyebar dan membuat orang-orang menjadi zombie. Satu hal yang beda dengan film zombie lainnya. Di film ini, para zombie berjalan begitu lambat dan tidak seganas seperti film-film zombie lainnya. 아줌마, 조심해요. 아유, Film ini lebih menonjolkan seorang wanita yang sedang hamil berjuang untuk bisa melahirkan, walaupun sedang terjadi wabah zombie. Film ini berjudul On the Way Gynecologist. Bagaimanakah alur cerita film ini? Mari kita masuk ke filmnya. 감염이 되면 첫 번째로는 Film memperlihatkan seorang wanita yang sedang hamil tua di sebuah apartemen. Ia bernama Hwayong. Hwayong sedang menceritakan sebuah dongeng kepada anak yang dikandungnya. Sebuah keanehan terjadi saat Hwayong bercerita karena bayi di dalam perutnya bergerak-gerak seakan-akan mendengar dan menyukai cerita dongeng tersebut. Tiba-tiba perut Hwayong sakit, ia mengalami kontraksi. Ia mencoba menelpon suaminya namun tak diangkat. Ia berpikir mungkin suaminya sedang sibuk di kantor. Akhirnya ia memilih menelpon rumah sakit untuk mendaftar terlebih dahulu. Yang mengangkat telepon Hwayong adalah Sojin. Ia adalah suster di rumah sakit itu. Sojin wanita yang baik dan juga berdedikasi tinggi kepada setiap pasien. Karena suami Hwayong tak kunjung memberi kabar, akhirnya Hwayong memutuskan untuk menyusul suaminya ke kantor. Ia berharap bisa melahirkan dan ditemani oleh sang suami. Saat keluar dari apartemen, seperti biasa Hwayong menyapa penjaga apartemen. Namun hal aneh terjadi. Penjaga itu tak menjawab salam Hwayong. Saat berbalik memperlihatkan wajahnya, ternyata penjaga itu berubah menjadi zombie. Dengan bintik di pipi dan air liur berubah menjadi hitam. Penjaga itu sempat menyerang Hwayong. Namun beruntung Hwayong berhasil lolos. 뭐야, 다들? Setelah itu ia baru menyadari bahwa ternyata di luar suasana sudah sangat kacau. Banyak zombie berkeliaran. Mereka menyerang orang-orang yang belum berubah menjadi zombie. Beberapa zombie tak hanya menggigit tapi juga memakannya. Kemudian ia mendapat pemberitahuan dari pihak pemerintah bahwa virus asing telah menyebar dan menyatakan bahwa ini adalah bencana nasional tingkat 1. Belum ada instruksi lanjutan dari pemerintah. Mereka hanya disuruh untuk berlindung di tempat yang aman. Semua orang berlarian menyelamatkan diri melewati Hwayong. Hwayong mencoba meminta tolong, namun tak ada satupun dari mereka yang menolongnya. Karena di pemberitaan nasional bahwa ciri-ciri orang yang terinfeksi zombie, salah satunya ialah selalu berjalan lambat. Hal itu yang membuat orang-orang tak mau menolong Hwayong. Padahal Hwayong berjalan lambat karena memang sedang hamil. 감염이 되면 첫 번째로는 Keadaan di rumah sakit Sojin tak jauh berbeda. Para pasien dan dokter berlarian karena beberapa dari mereka telah menjadi zombie dan menyerang mereka yang belum terinfeksi. Balik lagi ke Hwayong yang mencoba terus berjalan menuju kantor suaminya. Di suatu jalan ia diserang zombie. Hwayong berusaha keras untuk menahan zombie itu. Beruntung seorang wanita menolongnya. Ia adalah penjual yogurt langganan Hwayong. Bibi penjual itu akhirnya mengajak Hwayong untuk naik ke sebuah mesin berjalan miliknya. Bibi penjual juga akan mengantarkan Hwayong menuju kantor suaminya. Mereka terus berjuang menghalau para zombie di sepanjang jalan yang mereka lewati. Tiba-tiba, mesin itu mati karena sebuah kabel tersangkut rodanya. Tanpa disadari, para zombie sudah mendekati mereka. 아줌마, 조심해요. 아유,
Namun balik lagi, karena zombie ini sangat lambat, mereka pun berhasil lolos. Akhirnya mereka sampai di kantor suami Hwayong. Di sini mereka berpisah karena bibi penjual yogurt harus mencari anaknya. Hwayong mulai memasuki kantor. Ia melihat kantor tersebut sangat berantakan. Ia terus menelusuri kantor dan berharap sang suami masih hidup. Saat sampai di meja suaminya, ternyata sang suami tak ada di tempat. Saat itu juga ia malah diserang seorang zombie. Hwayong memukulnya dan segera pergi menjauh. Akhirnya Hwayong menemukan suaminya. Namun sayang, suaminya telah berubah menjadi zombie. Hwayong sempat bersedih. Namun setelah melihat sang suami, ternyata sang suami bersama seorang wanita. Ternyata suaminya berselingkuh di belakang Hwayong. Itu dilihat dari baju sang suami yang telah terbuka dan rok si wanita yang sobek. Seolah sebelum terinfeksi mereka sedang bermantap-mantap. Di sisi lain, semua orang yang ada di rumah sakit telah menjadi zombie kecuali Sojin. Ia belum tergigit sehingga ia belum terinfeksi menjadi zombie. Perlu diketahui bahwa seseorang akan berubah menjadi zombie 1 jam setelah tergigit atau terinfeksi. Setelah itu, Hwayong menelpon Sojin dan meminta agar Sojin mau menolongnya untuk persalinan bayinya. Sojin sempat menolak karena ia memang belum begitu mengerti tentang penanganan ibu melahirkan. Namun karena kasihan terhadap Hwayong, Sojin pun mau membantu. Hwayong kemudian memakai helm pelindung dan tangan yang dilapisi plastik. Ia berangkat menuju rumah sakit. Sedangkan di rumah sakit, Sojin mulai membantai semua zombie, termasuk rekan kerjanya serta atasannya. Perjalanan yang berat harus dilalui oleh Hwayong. Dengan keadaan hamil besar, ia terus melawan para zombie. Beruntung zombie-zombie ini bergerak lambat, sehingga Hwayong berhasil lolos dengan menggunakan alat-alat seadanya. Hwayong sempat-sempatnya buang air kecil saat dirasa zombie-zombie itu tidak ada. Namun saat di toilet, ia diserang seorang zombie yang menunggunya di balik pintu. Hwayong mencoba mendorong pintu itu agar zombie yang menunggunya terjatuh. Namun yang ada malah pintu itu berbalik dan menabrak perutnya. Ia pun merasa kesakitan. Setelah berjuang keras, akhirnya ia berhasil kabur. Ia juga merasakan bahwa bayinya tak bergerak lagi. Ia pun panik dan mengira bayi di dalam kandungannya meninggal saat benturan tadi. Ia teringat cerita dongeng yang selalu ia baca untuk anaknya. Ia pun mulai bercerita berharap sang bayi dalam kandungan kembali bergerak seperti biasa. Dan benar saja, sang bayi kembali bergerak setelah mendengar cerita dongeng Hwayong. Wah, sakitlah. Singkat cerita, Hwayong berhasil sampai di rumah sakit. Sedangkan Sojin telah membunuh semua zombie yang ada di dalam rumah sakit. Saat di sebuah lorong, seorang tentara menyerang Hwayong dengan menembaknya namun meleset. Tak lama Sojin datang, kembali tentara itu menembak Sojin dan kembali meleset. Kemudian Hwayong menjelaskan bahwa ia tak digigit dan tak terinfeksi. Namun tentara itu tetap kekeh untuk membunuh Hwayong. Sojin berusaha menyerang tentara itu, namun naas, ia dipukul hingga pingsan. Ternyata tentara itu sudah tergigit dan akan segera berubah menjadi zombie. Padahal ia sangat bahagia baru saja menjadi tentara. Karena ia kecewa akan hal itu, ia melampiaskan kepada Hwayong dan Sojin. Kemudian Hwayong mulai melawan tentara itu. Saat itu juga, tentara tersebut berubah menjadi zombie. Hwayong pun menembak tentara itu hingga tewas. Kemudian Sojin bangun dari pingsannya dan berusaha membantu Hwayong yang sedang dikepung para zombie. Setelah perjuangan yang luar biasa, mereka berhasil selamat dan sampai di ruang persalin. Di sini Sojin sebenarnya telah tergigit oleh zombie, namun ia menutupi hal itu dari Hwayong. Sojin berusaha menolong Hwayong melahirkan sebelum ia berubah menjadi zombie. Akhirnya Hwayong berhasil melahirkan. Anaknya terakhir sehat dan selamat. Waktu Sojin tak lama lagi, ia pun memutuskan untuk bunuh diri.
Esok paginya, keadaan kota begitu kacau. Seluruh kota diisi para zombie. Terlihat Hwayong menggendong anaknya dan sedang mempersiapkan diri untuk melawan para zombie. Dan film pun selesai. Itulah tadi alur cerita film On the Way Gynecologist. Film ini tidak menonjolkan sisi seram para zombie, lebih memperlihatkan perjuangan seorang wanita untuk melahirkan anak di tengah-tengah wabah zombie yang menyerang kota. Film ini tak ada seri keduanya, yang membuat film ini hanya berakhir menggantung begitu saja, tanpa ending yang jelas. Mungkin itu saja pembahasan film kali ini. Sampai ketemu di pembahasan film selanjutnya. Bye.